Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Adab itu kan lebih ke tata cara hidup lah, itulahnya cara hidup Islami, tentunya adabnya adab Islam, jadi cara hidup Islami. Bab 39, ya masih bab 39. Ternyata kan bab 39 ini dengan judul yang pokok sajanya yaitu tentang husnul khuluq. Ya makna khuluq yang baik. Di mana khuluq itu definisinya adalah sesuatu yang menancap, mengakar, mendarah daging gitunya di dalam diri, di mana itu menjadi sumber amal. Itu menjadi sumber amal, di mana kalau amalnya itu sudah menjadi biasa, itu yang disebut akhlaknya, yang ketika melakukannya itu sudah tidak lagi melalui pemikiran dan pertimbangan. Ini judulnya husnul khuluq, artinya khuluq yang baik gitu ya, khuluq yang benar, karena itulah landasannya. Jadi sebutannya karena khuluq itu adalah landasan dari amal. Berarti kan semua amal yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada landasannya di dalam dirinya, yaitu khuluq. Kemarin dia sudah panjang lebarnya tentang khuluq, bahkan sudah ke hadisnya nih. Tapi ada tambahan sedikit nih ya. Husnul khuluq itu, khuluq yang benar itu adalah Al-Qur'an, itu sudah dijelaskan kemarin berdasarkan surat An-Najm ayat 4. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim ya, di mana Aisyah ditanya khuluq Rasulullah itu apa? Al-Qur'an, Rasulullah, Aisyahnya ditanya oleh muridnya demikian itu, khuluq Rasulullah itu apa? Rasul Aisyah menjawab, bukankah kamu suka membaca Al-Quran? Iya. Nah itulah khuluq Rasulullah itu adalah Al-Quran. Itu sebetulnya yang disebut husnul khuluq itu, khuluq yang baik, khuluq yang benar adalah Al-Quran. Dengan definisi seperti tadi, itu khuluq itu adalah sesuatu yang menancap, mengakar itu, bahkan mendarah daging, di mana khuluq itu adalah sumber atau landasan dari suatu amal. Ya pastilah yang baik, yang benar itu Al-Quran atau garis miring ajaran Islam gitunya. Nah ini kan adab Islamnya, di mana adab Islam itu berarti kan sebetulnya adalah cara hidup Islami berarti. Ya, di mana adabnya itu adab Islami. Tambahan sedikit nih ya tentang khuluq. Kalau pada dasarnya manusia itu dilahirkan atau diciptakan, intinya dilahirkan atau diciptakan oleh Allah dalam keadaan bodoh. Itu berdasarkan surat An-Nahl ayat 78 ya, kalau nggak salahnya surat An-Nahl ayat 78. Ini tambahannya tentang khuluqnya, tambahan sedikit nanya, yaitu yang auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Ini aslinya manusia seperti ini. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah memberi perangkat, alat, instrumen, yaitu pendengaran, penglihatan, akal. Ini adalah alatnya ya, perangkat nih, alat, instrumen untuk berilmu, dan Allah sudah menurunkan ilmunya.
Ya, Allah sudah menurunkan ilmunya ya dengan yaitu Allah menurunkan agama Islam, di mana di dalam agama Islam inilah ilmu Allah dituangkan. Ya, di dalam agama Islam inilahnya ilmu Allah dituangkan. Nah, jadi satu itu manusia itu dilahirkan dalam keadaan bodoh semuanya, nggak ada yang lahir sudah punya ilmu, nggak, tidak ada. Yang kedua, perangkatnya untuk berilmunya sudah Allah berikan. Yang ketiga, ilmunya sudah Allah turunkan. Nah, tinggal manusianya yang Allah pun mewajibkan manusia mencari ilmu. Wajib artinya ya, kalau tidak dilakukan dosa. Berarti yang wajib itu kan kalau tidak dilakukan berarti dosa. Lengkaplah gitu berarti. 1, 2, 3, 4 gitu. 1, aslinya manusia bodoh. 2, Allah telah memberi manusia perangkat untuk berilmu. 3, ilmunya sudah Allah turunkan, yaitu agama Islamnya. Allah menuangkan gitu ilmunya itu di dalam agama Islam. Yang keempat, Allah pun mewajibkan manusia itu mencari ilmu. Dan diberi banyak keutamaan orang yang mencari ilmu. Kemudian ini sebagai tambahannya adalah, dan ternyata bodoh itu sebagai salah satu penyakit hati. Di mana penyakit hati itu di dalam hati itu adanya. Atau penyakit hati atau penyakit yang berkaitan dengan ruhnya, bukan dengan jasad. Ya jasad mah penyakit jasad nu eta teh gedengan lah nu kitu bangsa sesekeleun romeheun hileudeuh pokona mah gondongeun, tah eta penyakit jasad. Eta mah bodoh, penyakit eta penyakit hati. Ternyata bodoh ini adalah induknya semua penyakit hati. Kalau bodoh itu tetap ada di dalam hati seseorang, sebutlah, pasti penyakit hati yang lainnya juga subur di dalam hatinya. Nah, kalau seperti ini, itulah khuluknya berarti. Dimana nanti bodoh itu sebagai sumber amal. Banyaklah orang-orang yang melakukan sesuatu itu karena kebodohannya. Berarti bodohnya itu khuluk. Dan ini adalah induk atau sumber segala penyakit hati. Nah, kalau ini bodoh dibiarkan, maka penyakit hati itu akan komplikasi lah pokoknya. Ya, segala ayah semua ada penyakit hati, dan itu menjadi khuluk. Aslinya manusia kan memang demikian ya, berdasarkan An-Nahl 78 tadi. Nah, maka Allah menurunkan agama Islam, menurunkan Al-Quran di surat Yunus ayat 57. Allah menyebut Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur, itulah obat penyakit hati. Masukkanlah Al-Quran, di mana itu akan mengobati, menyembuhkan, menghilangkan penyakit-penyakit hati. Jadi khuluknya benar. Nanti sumber amalnya Al-Quran, Islam. Tetap nantinya jadi hidupnya jadi manusia itu itunya bercara hidupnya, cara hidup berdasarkan Islam. Itu adab namanya, ini kitabul adab. Ini adab Islami. Satulah yang barusannya tambahan tentang khuluk. Jadi yang paling buruk artinya kalau seseorang tidak menanamkan Al-Quran yang atau Al-Quran garis miring ya, ajaran Islam, tidak memasukkan, tidak menanamkan Al-Quran atau ajaran Islam ke dalam hatinya, maka yang akan tertanam, yang akan tumbuh subur dan menjadi khuluknya itu adalah penyakit hati.
amalnya nanti amalan, nah kalau amalan kan pasti berdasarkan khuluknya. Kalau khuluknya penyakit hatinya, amalannya itu amalan yang muncul dari penyakit hati yang tumbuh di dalam dirinya. Dan satu lagi catatannya, jangan dulu ke amalannya sebagai khuluknya saja. Apabila penyakit hati itu ada di dalam hati, itu adalah dosa. Bodoh itu dosa. Nanti bermula dengan bodoh ini, karena bodoh itu induk segala penyakit hati. Dengan bodoh ini nanti penyakit hati juga akan tumbuh yang lainnya. Hasud, takabur, misalnya ujubnya, ria, itu orang-orang yang bodoh berarti yang demikian akan tumbuh yang lainnya. Nah itu semuanya diobati dengan syifaun lima fis sudur, itu adalah Al-Quran. Jadi masukkan, tanamkan, tumbuhkan gitunya Al-Quran di dalam hati, penyakit hati akan hilang. Nah itulah khuluk yang benar. Kemudian yang kemarin baru satu hadisnya ya, yaitu yang menerangkan Ibnu Abbas berkata, kana nabiyyu ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling, kalau untuk urusan sodakoh sebutannya yang paling dermawan gitulahnya. Tapi hadis ini ternyata ada redaksi lain yang bukan hanya sodakoh, tapi bil khair, untuk semua kebaikan Rasulullah itu adalah orang yang paling ringan. Ya kan jelas kan sekarang sudah bisa dipahaminya khuluknya apa, akhlaknya bagaimana, kan jelas kalau Rasulullah itu khuluknya Al-Quran dan jadi amal, dan amalnya ini dibiasakan gitu, dikontinu, konsistenkan oleh Rasulullah jadi akhlak. Ya, jadilah buahnya al-akhlakul karimah. Tambahan sedikit nih ya tentang hadis yang pertama. Kan baiknya tuh karena hadis kedua ge kalem ya tuh. Nu penting mah kudu ngarti. Tibatan tereh beres bari teu ngarti percuma. Hadisnya menerangkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling, mending kita generalisir lahnya, jangan hanya urusan sodakoh gitu. Rasulullah itu adalah orang yang paling ringan apabila untuk urusan amal soleh lah gitunya. Untuk urusan amal soleh Rasulullah itu paling ringan. Nah, namanya juga kan sudah jadi akhlaknya, artinya tidak mikir-mikir dulu, timbang-timbang dulu. Untuk urusan beramal soleh Rasulullah itu amat-amat ringan sebutannya. Ngaguluyur, dar-dar lah gitu, beramal soleh terhulang-hulang heula. Ulang-ulang mikir-mikir nimbang-nimbang tapi kan ente, wah itu contoh yang buruk kalau demikian. Dan beliau itu tentang hal seperti itu, tentang begitu ringannya, mudahnya Rasulullah dalam untuk urusan kebaikan, untuk urusan amal soleh, kalau masuk bulan Ramadan lebih lah pokoknya. Itulahnya kalau begitu masuk bulan Ramadan, wah lebih lagi. Di antaranya yang menerangkan lebihnya itu, ya ininya sodakohnya ya. Kemudian tadarus, Rasulullah SAW itu tadarus dengan malaikat Jibril sepanjang tahun. Rasulullah itu tidak berhenti belajar, Rasulullah itu ya. Terus diajari oleh malaikat Jibril tentang Islam itu, artinya terus ditambah itu tadarus, itu artinya mendalami, memperdalam, memperluas, memperbanyak ilmu tentang Islam. Apabila masuk bulan Ramadan 2 kali lipat Rasulullah ininya tadarusnya dibanding dengan di bulan yang lain. Nah ini kemarin ada catatan pentingnya yang entah digaris bawahi entah enggak itunya. Catatan pentingnya adalah bukan mendadak
bukan mendadak banyak beramal soleh. Rasulullah itu sepanjang tahun memang beliau itu orang yang paling mudah, paling ringan. Kalau untuk urusan beramal soleh, Rasulullah itu gitulahnya paling mudah, paling ringan. Dar mencigunakan tera hulang-hulang hula, mikir hula, timbang-timbang hula. Rasulullah itu orang yang demikian. Dan itulah Rasulullah SAW. Artinya jangan nanya kapan Rasulullah seperti itu. Ya, setiap saat berarti Rasulullah itu memang orang yang demikian. Dan hal itu oleh Rasulullah ditingkatkan begitu masuk bulan Ramadan. Mengapa? Tak itulah berartinya. Mengapa ada hadis seperti ini kalau masuk bulan Ramadan ditingkatkan? Emang ada apa di bulan Ramadan? Itu ada apa kalau masuk bulan Ramadan itu ditingkatkan lagi amal solehnya secara keseluruhan berarti lahnya. Bahkan tadi tadarusnya pun Rasulullah SAW itu sepanjang tahun terus itu didalami, ditambah oleh malaikat Jibrilnya pelajaran tentang agama Islamnya terus ditambah sampai Rasul sendiri kan menggambarkan ilmu yang ada pada dirinya itu ya, dengan aku mimpi minum susu dari satu wadah besar. Dan minumnya itu terus minum susu tersebut itunya sampai seluruh badanku terisi dengan air susu tersebut, bahkan hingga keluar luber itu air susunya keluar luber melalui ujung-ujung jariku. Nah, para sahabat bertanya apa makna dari mimpi tersebut. Rasulullah menjawab singkat, ilmu. Sekujur tubuh lah kalau dianggap wadah namanya. Jadi sekujur tubuh Rasulullah SAW itu penuh dengan ilmu. Nah karena terus tadarus dan itu ditingkatkan ketika bulan Ramadan. Demikian juga untuk urusan amal soleh, urusan kebaikan yang lainnya. Sepanjang tahun Rasulullah beramal soleh bukan mendadak ketika masuk bulan Ramadan. Nah pertanyaannya, ada apa berarti di bulan Ramadan ditingkatkan? Ada Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Dan Rasul sendiri kan hadisnya populer kan tentang Lailatul Qadar itu, cari, raih, dapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Iya, meureunna tah masalah nanti di dieu. Lailatul Qadar itu apa? Duka atuh. Ya iyalah, nggak akan ada semangat untuk mencari, meraih sampai mati-matian itulah harus mendapatkan. Ya karena nggak ngerti, karena tidak tahu yang diraih, yang dicarinya itu apa. Bukan Lailatul Qadar teh malam-malam ganjil lah. Ya apa sih Lailatul Qadar itu? Makanya nggak ada semangat, kelihatannya kan nggak ada semangat untuk meraih Lailatul Qadar, seolah-olah di dalam dirinya itu pokoknya jangan sampai nggak kebagian, nggak ada, lempeng. Buktinya sihnya kemarin juga sudah saya sebutkan. Begitu masuk bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan kan di hari pertama masjid penuh sampai keluar di teras gitunya sampai penuh lah pokoknya. Hari kedua masih, ketiga kurang sedikit, hari keempat berkurang. Apalagi selanjutnya yang asalnya sampai masjid penuh sampai ada yang kebagian di teras. Berikutnya saf pertama pun tidak terisi penuh, pada kemana? Nah, itu yang mendadak teh nggak akan bisa, seolah-olah katakanlahnya seolah-olah kalau disebutkan dipaksa gitu sholat malam selama bulan Ramadan terus itu biasa mau bisa paling kuat 3 poe. Ya, hari keempat, hari kelima dan seterusnya sudah mulai berkurang. Nah kemana? Kemarin kan penuh.
Setan disebut. Kenapa ada hadis ini? Ibnu Abbas menerangkan demikian. Bukan mendadak. Bukan mendadak. Begitu masuk bulan Ramadan, oh mendadak. Disebutnya mendadak soleh. Itu. Begitu masuk bulan Ramadan, mendadak soleh. Mau kuat sok nempe ka poe kasabaraha. Ada buktinya kan, terlihat dari sholat taraweh hari keempat dan seterusnya terus itu yang ikut berjamaah taraweh itu menyusut, itu ciri bahwa memang di luar bulan Ramadan enggak sholat malam. Kemudian seolah-olahnya tadinya dalam tanda kutip dipaksa, begitu bulan Ramadan harus tiap malam selama sebulan, kuat itu biasa mah enggak akan kuat. Nah di situ kenapa Rasulullah justru meningkatkan? Kalau meningkatkan itu berarti sudah ada kan sebelumnya. Rasulullah itu adalah orang yang paling ringan untuk urusan beramal soleh. Kapan? Seumur hidup Rasulullah itu seperti itu. Kalau masuk bulan Ramadan ditingkatkan. Berarti kalau meningkatkan itu dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, bukan mendadak makanya. Nah, ternyata begitu masuk bulan Ramadan tingkatkan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Ada Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu kan Rasulullah perintahkan cari, raih, dapatkan. Kalau bisa disebutkannya jangan sampai nggak kebagian itu Lailatul Qadar. Nah, apa yang bagaimana? Nah kalau tidak tahu ya iyalah mana bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar saja nggak tahu Lailatul Qadar itu apa. Singkatnya lahnya Lailatul Qadar itu adalah amal. Tetap makanya amal ini kan. Amal soleh yang dilakukan pada malam. Pendek kan waktunya kalau malam sampai subuh berarti berakhirlah Lailatul Qadar. Artinya begitu masuk subuh. Amal yang dikerjakan pada malam tersebut, kalau itu Lailatul Qadar ya, pahalanya lebih besar dari amalan manusia seumur hidup. Nah, sebutnya door prize, gitu jackpot. Dengan perhitungan seperti ini. Kalau benar-benar mengandalkan, kalau hanya mengandalkan pahala yang bisa kita kumpulkan dengan amalan kita selama setahun, itulahnya beramal untuk mengumpulkan pahala tanpa ditambah oleh pahala Lailatul Qadar. Saya pernah mengatakan pesimis kalau tidak ke neraka dulu. Ya kalau hanya mengandalkan amalannya yang di amalan sehari-hari itulah selama setahun tanpa ditambah Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar ini kan lebih besar, bukan lebih besar dari pahala setahun seumur hidup. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Alfi syahrin itu seumur hidup 82, sekian tahun. Nya 82 tahun lebih lah gitunya, 1000 bulan teh itu. Lailatul Qadar itu kan hanya satu malam, di mana satu malam itu lebih baik dari khairun min alfi syahrin. Alfi syahrin itu ternyata kan 82 tahun atau seumur hidup manusia. Nah Lailatul Qadar ini lebih daripada seumur hidup. Kalau hanya mengandalkan seumur hidup memang berapa lama? Seumur hidup teh can dipotong belum balik tadi dihitung amal tadi. Karena kan amalan manusia itu baru dihitung jadi tabungan dirinya itu kan mulai dari balik umur 15 misalnya gitu kan. Umur 15 tahun. Meninggal umur 40, seberapa tahun coba? 25. Berapa banyak yang bisa diamalkan?
Makanya bisanya boleh disebutkan demikian, kalau hanya mengandalkan jumlah pahala dari amal yang kita lakukan sepanjang tahun, setahun gitu, sepanjang tahun, dalam waktu tadi umurnya 40 tahun kan 25 tahun, pesimis kalau tidak ke neraka dulu. Nah, harus dengan ini nih Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar itu amalan pada malam tersebut itu pahalanya lebih besar dari semua amalan seumur hidup. Kalau seumur hidup dapat 10 Lailatul Qadar sih karena ya lumayan lah, rada gitu, rada optimis ya, karena ada ini punya 10 Lailatul Qadar di mana setiap tahunnya itu kan ini lebih besar dari pahala seumur hidup. Tahun berikutnya dapat lagi, tahun berikutnya dapat lagi. Tapi masalahnya kan tidak bisa mendadak. Ini nih Rasulullah itu seumur hidup Rasulullah memang demikian. Sepanjang tahun Rasulullah itu adalah orang yang paling ringan dalam urusan beramal soleh. Begitu masuk bulan Ramadan meningkat lagi, itulah untuk urusan amal solehnya sebutannya meningkat, ditingkatkan oleh Rasulullah SAW. Begitu masuk bulan Ramadan urusan beramal solehnya itu oleh Rasulullah ditingkatkan lagi. Artinya juga berarti kan mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak mudah, tidak bisa mendadak. Eta pang-pang nama tidak bisa mendadak. Begitu masuk bulan Ramadan ada eta atau mendadak soleh judulnya mun gitu mah. Begitu masuk bulan Ramadan wah mendadak beramal soleh, bukan meningkatkan yang sudah ada kan, berarti bukan meningkatkan yang sudah ada di 11 bulan sebelumnya. Jadi bukan meningkatkan yang sudah ada di 11 bulan sebelumnya, ini mendadak. Aroces tadi sebutnya aroces cara rengos. Bulan Ramadan wajib nya beri sugan teh bener rek tamat tapi ka akhir teh 5 poe paling dengan ini juganya itu saya katakan berarti apa setiap orang apa mudah gitu, apa mudah jadinya. Kalau mudah gampang berartinya nah apa mudah apa gampang, artinya kalau mudah gampang ya semua orang juga bisa. Kalau begitu apa mudah mendapatkan Lailatul Qadar, berat sebetulnya mendapatkan Lailatul Qadar. Harus seperti ini, harus menjadi orang yang beramal soleh lah sepanjang tahun, tingkatkan ketika masuk bulan. Taeta anu kitu orang yang demikian yang bisa meraih Lailatul Qadar mah. Dan amal pokoknya amal pokok untuk meraih Lailatul Qadar itu adalah sholat malam. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud ulama di kalangan para sahabat. Ibnu Mas'ud sebutlah sampai berani mengatakan seperti ini. Ibnu Mas'ud, orang yang mengerjakan sholat malam sepanjang tahunnya, yang tidak pernah terlewatkan mengerjakan sholat malam sepanjang tahun, pasti dapat Lailatul Qadar. Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Ibnu Mas'ud orang yang tidak pernah terlewatkan gitunya sepanjang tahun, dalam 1 tahun lah gitunya, kita hitung per tahun lah, karena satu Lailatul Qadarnya kan ada di setiap bulan Ramadan, kan bulan Ramadannya ada di setiap tahun. Anggaplah berarti 1 tahunnya itu dari Syawal kan, setelah Ramadan kan Syawal. Nah begitu masuk Syawal tah persiapannya tidinya salat malam sepanjang tahun. Nanti begitu masuk bulan Ramadan nggak akan berat kalau harus taraweh sebulan penuh. Nah udah biasa lagi gitu, nggak akan berat berarti kalau harus salat malam kan sepanjang bulan Ramadan. Salat tarawih nggak akan berat, memang sepanjang tahun juga demikian. Jadi persiapannya kita kalau ingin meraih Lailatul Qadar sejak 1 Syawal berarti
Begitu masuk 1 Syawal, nah dari sana startnya gitu loh, mulai beramal soleh lah 11 bulan. Begitu masuk bulan Ramadan, tingkatkan amal solehnya. Nah ini kan yang Rasulullah itu kan seperti ini di hadis yang nomor 1. Dulu tadi tak, karena kalau tanpa Lailatul Qadar orang Islam pasti masuk surga. Orang Islam pasti masuk surga. Hanya masalahnya kan, apa cukup jumlah pahala yang dikumpulkan dengan beramal soleh itu kan jadi mengumpulkan pahala artinya. Nah, apakah cukup pahala yang dikumpulkannya itu dengan beramal dengan jumlah amal solehnya tanpa tambahan Lailatul Qadar? Moal itu teh. Makanya saya katakan pesimis kalau tidak ke neraka dulu. Kalau tidak ditambah dengan jackpot, dengan door prize pahala Lailatul Qadar yang Allah mengisyaratkan kan, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, pahala amalan yang dilakukan pada Lailatul Qadar itu lebih besar daripada seumur hidup beramal soleh. Perbandingannya, kita ambil nabi yang paling panjang umurnya, Nabi Nuhnya yang disebut itu umurnya 950 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nah kita berapa? Sok adukeun tah, banyak mana amalnya umat Nabi Nuh dengan kita sekarang? Ya Nabi Nuh 950 tahun, umatnya berapa tahun? Anggaplah sama gitu kan. 950 tahun beramal. Nah kita berapa tahun? Ya anggaplah meureun 50, meureunnya 50 tahun. Ah tuh malah menang meureun ngalawan umat Nabi Nuh. Nabi Nuhnya sendiri umatnya itulah 950 tahun. Rasulullah berapa tahun? Umurnya 63. Ya tetaplah dicatat, Rasulullah juga sama kan, punya catatan amal Rasulullah juga. Sementara yang tercatat beramal solehnya sejak kapan? Mulai jadi nabinya malah umur 40. Meskipun kebaikan amalan yang dilakukan sebelum menjadi nabi kan bukan berdasarkan ajaran Islam kan, karena kan jadi nabinya juga belum. Amalan kebaikan yang dilakukan sebelum menjadi nabi kemudian oleh Allah jadi diberi pahala setelah menjadi nabi, dimana hal ini juga Allah berlakukan bagi sahabat. Sahabat itu kan banyak yang asalnya jahiliyah, penyembah berhala, musyrik, kufur. Tapi ada juga kan kebaikan yang mereka lakukan sebelum masuk Islam. Nah setelah masuk Islam ternyata kebaikannya ini oleh Allah juga dimasukkan gitu, artinya jadi diberi pahala. Ya anggaplah berarti amal Rasulullah itu berapa tahun? Mulai balik 16, meninggal 63, berapa tahun? 65 lah kurang 15, 50. Tah bener kan 50 tahun tadi. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Dan beramal, dua-duanya beramal gitu ya. Nabi Nuh beramal, Rasulullah beramal. Di mana dari jumlah tahunnya mereka hidup jauh pasti kalau melihat jumlah amalnya jauh. Oh, Nabi Nuh lah ini membandingkan Nabi Nuh dengan Rasulullahnya itu, ini juga nanti berlaku untuk umatnya sama. Jumlah amal pasti jauh. Nabi Nuh 900 tahun, anggaplah 50 tahun belum balik, anggap demikian ini asumsinya. Nabi Nuh itu 900 tahun, berapa banyak amal solehnya yang dilakukan, bandingkan dengan Rasulullah yang 50 tahun. Mau menang atau gitu mah. Tapi jumlah pahala nih, jumlah pahala. Nabi Nuh, Rasulullah dengan Nabi Nuh banyak siapa pahalanya? Kalau amal pasti banyak Nabi Nuh. Tapi jumlah pahalanya lebih banyak siapa?
Kalau di antaranya, karena kan untuk Rasulullah dan umatnya setiap amal soleh itu kan Allah beri pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tanpa batas sebetulnya. Anggaplah kali 10 jadi seberapa? 500 ya. Kalau amal solehnya itu 500 ya, dikalikan 10, 50 tahun, anggaplah jadi 500 tahun bener. Satu kali beramal itu sama dengan 10 kali beramal kan. Ini hitungan matematik kan, asumsinya seperti itu. Tambah Lailatul Qadar, manjangan aja nepi ka mana meureunna soal jumlah pahala mah. Kalau ini ada yang mengatakan kalau dilihat dari jumlah pahala, meskipun itu tidak benar-benar akuratnya, kalau melihat dari jumlah pahala, ini taksiran mungkin sebutnya, perkiraan jumlah pahala yang bisa dikumpulkan oleh Rasulullah dengan jumlah pahala yang bisa dikumpulkan oleh Nabi Nuh, kalau diperlakukan sama Rasulullah itu misalnya tidak dilipat gandakan pahalanya, tidak ada Lailatul Qadar misalnya untuk Rasulullah, tapi dari jumlah pahala yang bisa dikumpulkan oleh Rasulullah itu, kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh punya pahala sekian itu 900 tahun beramalnya. Jumlah pahala yang dikumpulkan oleh Rasulullah itu kalau Allah tetapkan sama dengan Fir'aun lagi Nabi Nuh, Rasulullah ini kurang lebih beramal selama 3000 tahun. Dari jumlah pahalanya dengan hitung-hitungan demikian, dari mana bisa banyak begini, dari mana kok umurnya pendek? Dari jumlah setiap pahalanya, setiap amal soleh itu kan dilipat gandakan 10 kali lipat, paling kecil 10 kali lipat. Kalau 50 kali 10 kan sudah 500, berarti 500 tahun lah. Masih kalah ternyata dengan Nabi Nuh yang 900 tahun. Kalikan 700, wah ku eta geus lewat Nabi Nuh mah. Tayu tambah lagi Rasulullah itu dapat Lailatul Qadar setiap tahun. Jadi asumsinya dengan dilipat gandakan ditambah Lailatul Qadar, jumlah pahala yang bisa dikumpulkan Rasulullah itu seolah-olah beliau itu hidup 3000 tahun kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh yang 900 tahun. Eta makanya raih Lailatul Qadar, jangan sampai tidak kebagian. Kalau tidak ditambah Lailatul Qadar, berapa banyak emang berapa banyak gitu amal soleh yang kita lakukan. Da loba henteuna di pan urang mah loba ulin hirup teh. Loba kena ulin. Banyak gitu masih saja gitu keduniaan lagi, al-hawa lagi, bukannya amal soleh, bukannya taat. Banyaklah masih demikian gitu, itu harus kita akui. Makanya tambah dengan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar pahala Lailatul Qadar itu lebih besar daripada amal seumur hidup. Tapi Lailatul Qadar itu seperti ini masalahnya. Rasulullah itu adalah manusia yang paling ringan untuk urusan beramal soleh, dan hal itu beliau tingkatkan ketika masuk bulan Ramadan supaya jackpotnya besar. Dan amalan pokok untuk meraih Lailatul Qadar itu adalah sholat malam. Sehingga Ibnu Mas'ud berani mengatakan demikian. Orang yang tidak pernah terlewatkan mengerjakan sholat malam sepanjang tahun dari Syawal sampai Sya'ban berenang, Ramadan apa deui. Dari Syawal sampai Sya'ban tidak pernah terlewatkan mengerjakan sholat malam. Ibnu Mas'ud mengatakan pasti dapat Lailatul Qadar. Tak itulah sugan atuh pika bitaheun neureun Lailatul Qadar teh.
pikabitaheun gitu Lailatul Qadar teh, karena kalau tidak ditambah jackpot di pahala jackpot door prize dari Allah teh. Dan satu lagi, dan Lailatul Qadar Allah berikan itu kalau dianalogikan seperti pedagang dan pembeli. Pedagang ini mengatakan saya akan beri bonus, yang mendadak beli diberi nggak? Mau diberi, pelanggan setia pasti diberi. Ini untuk pelanggan, ya, untuk yangnya berlangganan sebagai pelanggan gitu, membelinya itu baru hari itu mau dudak dadak, wah ya bonus sih po iya ngadadak beli. Emang toko tuh boga catatan. Itulah di toko itu punya catatan, ini orang yang banyak itu mendadak membeli pada tanggal tersebut karena ingin bonus, nggak akan diberi. Sok tanyakan kan dagang gerak. Pedagang itu akan memberi bonus itu untuk pelanggan setianya. Ya Allah juga sama memberi Lailatul Qadar itu untuk siapa? Sehingga nah kita nyet kira deh apa ya nanya ini tambahan lah biar lebih ya tetap makna hadis tetap Rasulullah itu ajwadunas, itu orang yang paling ringan kalau untuk urusan beramal soleh, dan hal itu beliau tingkatkan lagi pada bulan Ramadan. Artinya kan maknanya bukan mendadak soleh di bulan Ramadan, meningkatkan yang sudah ada sejak sebelum bulan Ramadan. Artinya nah di mana mengapa demikian beliau tingkatkan begitu masuk bulan Ramadan? Ada apa gitu kan dengan bulan Ramadan? Ada Lailatul Qadar. Ya karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Artinya kan berat, emang gampang gitu untuk meraih Lailatul Qadar di tanggal hiji Syawal atau persiapan anak yang tidak demikian mau kebagian lah. Nggak akan kebagian. Bukti ialah diantaranya bukti ya. Rasulullah kan menyabdakan seperti ini. Perbandingan orang yang masuk surga dengan orang yang masuk neraka. Rasulullah menerangkan perbandingannya. Satu orang yang masuk surga berbanding berapa? Rasulullah membandingkannya seperti selembar bulu putih di badan seekor sapi dibanding dengan seluruh bulu yang ada di badan sapi tersebut. Itu perbandingan satu orang yang masuk surga yang masuk nerakanya berapa? Kalau mulai Lailatul Qadar gampang mah atuh beureun ka surga kabeh, atuh sebut teh atuh ka surga kabeh beureun ari gampang mah semuanya dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh lebih baik dari 1000 bulan. Daripada seumur hidup. Tapi ini kan Rasulullah sudah mengatakan demikian. Kenapa perbandingannya begitu? Mencoloknya antara perbandingan satu orang yang masuk surga itu berbanding dengan yang masuk nerakanya berapa? Seperti selembar bulu putih dibanding dengan seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. Satu hadisnya yang menerangkan demikian. Masuk surga gampang, berat, susah. Tanpa kerja keras, tanpa kesungguhan masuk surga, ari amal sahayuna saya aya. Geuleuh mencik urang mahal mau ka surga. Mun dina ka surga nage pasti ke neraka dulu. Yang kedua, ini hadisnya yang menerangkan seperti ini. Itu satunya perbandingan yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Kemudian yang kedua, kurang lebih sama maksudnya menerangkan antara surga dan neraka. Satu lagi yang menerangkan neraka itu penuh sesak. Penuh artinya entah seluas apa sebetulnya kan Allah membuat neraka itu, Allah membuat neraka seluas apa, dan neraka itu ada 7 tingkatannya dari yang terberat sampai yang paling ringan gitu, yang teringan semuanya penuh. Rasulullah menyebutkan neraka itu penuh sesak, nabi ka rek usik eueurin neraka mah.
penuh, artinya neraka itu terisi penuh lah, full house pokoknya neraka mah. Tapi surga lengang, surga itu lengang sampai Allah harus menciptakan makhluk baru nanti di sana untuk jadi penghuninya. Nah di surga bet kosong kamarana jelema hati atuh. Ini di antaranya yang menggambarkan demikian. Sementara semua orang ingin ke surga, tapi kenapa kenyataannya jadi demikian? Sementara semua orang, mana ada orang yang ingin ke neraka? Cek orang liar gitu, mau masa ingin ke neraka. Semua orang ingin ke surga, tapi Rasulullah sudah menggambarkan demikian. Satu yang masuk surga dengan yang masuk neraka perbandingannya begitu mencolok, begitu jauh. Nah, kenapa ingin ke surga tapi malah jadi ke neraka? Hese sebut nanti kesimpulan nanti sulit kalau begitu, berat untuk masuk surga itu tidak mudah. Sementara yang menentukan lah gitunya, yang menentukan itu tadi kan berapa jumlah pahala yang bisa dikumpulkan, cukup gak untuk masuk surga? Ya enggak, karena kurang. Tambahan ku Allah tetah atau Lailatul Qadar, barulah itu kan jumlah pahalanya itu banyak. Dua lah tadinya hadis yang menggambarkan perbandingan sih, dua-duanya menunjukkan perbandingan. Neraka penuh sesak sampai apa namanya, cek orang Sunda menepi ka heureun usik, sulit itulah katakannya penuh sesak mau berdesak-desakan. Di dalam neraka penuh berarti. Sementara surga itu lengang, kosong, lega di surga teh bebas nu di surga mah rek jungkir balik rek koprol ge lega ieu. Sementara surga itu lengang, kekurangan penghuni sampai Allah menciptakan makhluk baru untuk menjadi penghuninya. Entah seperti apa nantinya penghuninya yang Allah ciptakan di sana. Surga makara rosong itu teh bari tingkatan surga mah ada 100, neraka menunggu 7 kadarinya. Jelema teh kadarinya ngagara jelang terjun bebas ke neraka. Nah, ini mana dari hadis yang pertama nih, tambahan lah barusannya. Jadi bukan mendadak. Rasulullah itu ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Artinya Rasulullah itu sepanjang tahun sebagai orang yang sangat ringan, sangat mudah untuk karena amal soleh malah kalau untuk beramal soleh malah. Kemudian beliau tingkatkan berarti lebih lagi ketika di bulan Ramadan. Itu kan pertanyaannya, mengapa? Ada apa dengan bulan Ramadan? Ada Lailatul Qadar di sana. Ya makanya kan nggak bisa mendadak, mau dianggap mendadak muli gitu di tanggal itu barulah beramal diedankeun nepi ka subuh nepi ka teh sare deui. Beramal teh di malam-malam yang ganjil teh apaan? Kan Lailatul Qadar itu adanya di malam yang ganjil, di dinya watah diedankeun beramal teh sampai enggak tidur sampai subuh. Dapat Lailatul Qadar, moal ngadadak mah. Tidak akan dapat Lailatul Qadar. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, orang yang dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang tidak pernah terlewatkan mengerjakan sholat malam sepanjang tahun. Tinggal atau kieu ayeuna masuk atau berstrategi menurut sebut nanti bagaimana caranya supaya sholat malam itu bisa dikerjakan tiap malam. Sok pikiran gitu. Tidur pakai alarm bablas lah, emang nggak pernah demikian. Coba sakitu di alarm gitu kadang ya alarm teh ban anger bablas deui henteu deui salat malam teh. Nah bagaimana supaya gitunya salat malamnya itu bisa dikerjakan tiap malam? Atau padahal mah geus kerjakeun siga bulan Ramadan bareng Isya, boleh nggak? Bulan Ramadan kan dikerjakan salat malamnya dikerjakan setelah Isya kan, berjamaah tarawih kan setelah Isya. Atau gitu di luar bulan Ramadan ya bisa nggak?
Ya kenapa enggak? Daripada tidur dulu nanti bangun jam 3 di alarm bablas. Di alarm bablas atuh henteu deui gitu. Dan juga kan merujuk kepada inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang konsisten dikerjakan meskipun ini amalan yang kecil, bukan harus kecil. Eta konsisten we eta teh. Ngarunggal jumaah tara teu ngenceleng. Ngan sedekahna teh nya apa jumaah kana kenceleng 2000. Pan wa in qala meskipun sedikit, tapi kan konsisten unggal jumaah. Teh unggal jumaah wungkul di sedekahna teh Kamis matara. Oke, jumaahan. Itu hadisnya kan konsisten, yang paling dicintai Allah itu yang konsisten. Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang konsisten. Konsisten depan sepanjang tahun seumur hidup berarti. Bukan mendadak beramal di bulan Ramadan. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang adwam, yang didawamkan, tehnya yang konsisten terus diamalkan. Meskipun itu amalan yang kecil, bukan harus yang kecilnya, meskipun itu amalan yang kecil, apalagi yang besar. Tak sholat malam mah amalan yang besar, eta teh konsisten, bener, pantas lah kalau dibonusan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Diberi bonus oleh Allah sejumlah pahala yang lebih besar daripada amalan seumur hidup. Ta eta Lailatul Qadar. Paingan teh kabaritaan gitu Lailatul Qadar teh hare-hare we gitu. Nya teh apaleun Lailatul Qadar teh naon atuh? Itu diantaranya kan penyebabnya gitu, tidak tertarik gitulah, atau kurang tertarik jadi kurang bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar. Diantaranya karena tidak paham berarti apa Lailatul Qadar, cari yang naon baru cari Lailatul Qadar, apa sih Lailatul Qadar, yang puguh gitu. Kalau tidak tahu nggak akan ada semangat mencari. Tosah gitu, tapi tak intinya tidak bisa mendadak, harus sepanjang tahun harus konsisten. Ini dalilnya Rasulullah itu konsisten. Rasulullah itu adalah orang yang paling ringan, paling mudah untuk urusan amal soleh, dan hal itu beliau tingkatkan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Hadis yang kedua sekarang nih. Kan ada orang berseri ya kalem karena itu tuh hadis itu padahal ini hadisnya juga belum diberi nomor sih oleh Ibnu Abbasnya. Ibnu Abbas mengatakan karena Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Itu dah hadis nantinya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mudah, paling ringan gitu kan. Di redaksi hadis lainnya ada yang ajwadunasi bil khair. Kalau di sini hanya ajwadunas. Kalau ajwadunas itu maknanya lebih ke soal bersodakoh, berarti bahasa kitanya kan dermawannya. Kalau orang yang suka memberi, yang mudah gitu memberi, itu orang yang dermawan. Tapi di hadis lain itu kalau ditambah kata bil khair, lebih umum berarti untuk urusan amal soleh secara keseluruhan. Rasulullah itu adalah orang yang paling mudah, dan wakana, dan beliau itu paling ringan, paling mudah, artinya meningkat gitu ya. Apa namanya, tentang mudah dan ringannya untuk beramal soleh. Untuk kalau sodakoh termasuk sihnya di judulnya pun kan ini bab husnul khuluq wassakho, dan dermawan. Dermawan itu kan husnul khuluq, hatinya gitunya, hatinya dermawan, ya pasti akan muncul ke amalan anggota badannya pun ya dermawan lah gitu, yang apa namanya dengan khuluq
dermawan. Nah, Rasulullah SAW itu ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu paling mudah gitunya, paling yang termudahnya, yang termudah, yang teringan, ya, atau intinya demikian lah. Rasulullah itu dawam, konsisten itu dalam urusan beramal soleh, konsisten dalam ininya, begitu ringan, begitu mudah. Ya itu kan yang disebutnya itu akhlak. Ketika melakukan untuk melakukan suatu amal soleh, Rasulullah itu kan nggak pernah mikir-mikir dulu, nimang-nimang dulu, pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu, apalagi sampai tidak jadi beramal soleh. Masa Rasulullah demikian? Karena kalau mikir-mikir dulu, nimang-nimang dulu, setan masuk nanti, akan mempengaruhi. Karena setan itu kan bagi yang belum bagi yang belum mendengar nih. Karena setan itu kan prinsipnya ternyata bukan, setan itu prinsipnya mencelakakan manusia aslinya. Setan itu kan prinsipnya mencelakakan manusia. Hanya bagaimana caranya? Setan mencelakakan manusia itu bukan hanya dengan cara didorong gitu, diseret hingga manusia itu jadi berbuat dosa. Bukan hanya ini, tapi ada hal kebalikannya, yaitu setan itu akan mencelakakan manusia prinsipnya dengan urusan amal soleh. Bisa dicelakakan oleh manusia nggak terkait dengan amal soleh? Kalau terkait dengan perbuatan dosa mah ya iya, artinya setan akan mendorong atau menyeret, menjerumuskan gitu manusia supaya jadi berbuat dosa. Kalau terkait dengan amal soleh, iya kan jurus nanti ya setan. Yang pertama disampaikan oleh setan adalah bagaimana caranya setan itu menghalangi manusia supaya tidak jadi beramal soleh. Nah itu kan yang kalau mikir-mikir, nimbang-nimbang, nah nanti setan masuk, ngus lah pergi beramal soleh segala jang naon atuh. Horeanya pikir-pikir hoream oge terjadi kalah, berarti oleh setan, itu sudah terseret berarti oleh setan. Nah kalau Rasulullah itu kan seringan angin gitu kan, begitu mudah, begitu ringan kalau untuk beramal soleh. Nggak pernah berarti setan itu kena, Rasulullah SAW itu kena oleh bisikan setan dalam urusan beramal soleh ya. Kalau dalam urusan dosa kan sudah dimaksum oleh Allah. Rasulullah itu kan sudah dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nggak mungkin Rasulullah terseret setan sampai jadi berbuat dosa. Ini maksumnya oleh Allah disebutnya, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah dari berbuat dosa. Padahal setan pasti mengganggu. Setan pasti membisikkan, mengganggu. Wah, ini kan olehnya, ya ini hadis kedua berarti nggak akan sempat nih. Sekarang nih tanggung nih waktunya. Di antaranya Rasulullah menyabdakan seperti ini. Ma min mauludin illa qad wukila qarinuhu. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan kecuali oleh Allah sudah ditetapkan, diadakan korinnya yang menyertainya. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Nah, sama. Artinya apa, Rasulullah tidak digemrong, alah digemrong. Laleur kali ya, udah sih memang sih laleur setan masih si setan. Ini apa Rasulullah tidak dikelilingi setan, tidak dibisiki setan? Ya sama. Dulu kan Nabi Adam juga gagal gitu kan, pernah dibisikan setan. Tapi itu lantaran ibu-ibu sih. Ibu-ibu, istrinya kan Hawa yang kepada Nabi Adam itu tupah yang etapa yang bahol di ulah si eta dicare ku Allah mau tupah teu nyaho ka pamajikan. Aing cenah boga pamajikan teh musingkeun siapa. Cek Nabi Adam, tapi ari henteu urang ka pamajikan oleh kumaha.
coba menkabur meureun makaning can aya deui pendidinya mah kakara dua. Patupah yang itu buah khuldi upah eta teh isi Hawa ka Nabi Adam teh kitu. Ya tergodalah akhirnya. Nah, tidak ada satupun ma min mauludin illa qad wukila qarinuhu. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan kecuali ya sudah ditetapkan memang seperti itu ketentuannya dari Allah. Sudah Allah siapkan yang akan menggodanya. Nah, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga sama demikian? Ya. Illa, nah ini illa qad ananillahu alaihi fa aslamu. Hanya Allah sudah memberiku perlindungan, pertolongan sehingga aku selamat. Nah, dimaksum. Karena hanya aku ini sudah diberi pertolongan, diberi perlindungan oleh Allah, fa aslamu, hingga aku selamat dari si setan. Bagaimana nih cara ini ternyata gitu, bagaimana nih cara Allah memaksum Nabi ini nih, hadis ini yang menjelaskannya. Apa lanjutannya redaksi hadis nanti? Illa qad ananillahu alaihi fa aslamu fala ya'muruni illa bil khair. Nah, ini ada yang aneh sebetulnya redaksi hadisnya yang seperti ini. Fala ya'muruni illa bil khair. Maka si korin, setan yang datang kepadaku itu tidak membisikkan apapun kecuali yang baik. Atau setan lain hari nu kitu. Masa setan membisikkan yang baik? Fala ya'muruni illa bil khair. Maka karena sudah diberi pertolongan, tadinya diberi perlindungan oleh Allah sehingga aku selamat. Maka dia tidak membisikkan, tidak memerintahkan apapun kepadaku kecuali yang baik. Kan mustahil sebetulnya. Ini yang saya katakan, ini ada redaksi yang aneh. Masa demikian? Maknanya apa begitu? Kalau redaksinya demikian. Kalau menurut tekstualnya gitu kan, ya mustahil, mana ada setan membisikkan yang baik. Maknanya adalah kalau setan pasti membisikkan yang buruk. Kalau untuk urusan dosa supaya dilakukan, dibisikannya gitu kan. Kalau untuk urusan amal soleh dihalangi dengan berbagai alasan lah setan membisikkan manusia supaya tidak jadi beramal soleh. Nah, makna dari maka dia tidak memerintahkan apapun kepadaku kecuali yang baik. Mustahil ini kalau maknanya seperti yang tertulis, tersurat. Jadi maknanya itu adalah kalau setan pasti selalu membisikkan yang buruk. Nah, Rasulullah itu dimaksum, diberi perlindungan, dijaga, dipelihara oleh Allah, sehingga setiap kali setan membisikkan yang buruk itu bagi Rasulullah itu dijadikan bahan untuk beramal soleh. Bagaimana caranya? Lakukan sebaliknya dari yang dibisikkan oleh setan. Setan membisikkan yang buruk, kebalikannya pasti yang baik. Nah, oleh Rasulullah justru setan itu malah dijadikan inspirasi untuk beramal soleh. Setan pasti membisikkan yang buruk, maka yang dilakukan yang sebaliknya, pasti itu amal soleh. Nah, kalau manusia, kalau kita sakit geus amal soleh hareupeun nampe setan, beramal soleh segala, ini cara rape, mending ngagoler genah. Nyanya alah cing goler tungtung nama. Teu beramal soleh nanti. Sama padahal sebetulnya itu hadis yang barusan itu menunjukkan setan juga Nabi juga sama di apa namanya, dan setan sebetulnya selama manusia hidup nggak akan berhenti. Meskipun terbukti, anggaplah meskipun terbukti setiap pembisikan rugi, setan mah membisikkan sesuatu kepada Nabi itu.
Karena justru itu malah dijadikan bahannya untuk beramal soleh, yaitu melakukan hal sebaliknya. Tapi dah setan mah ari teu kitu urang teh kudu pangsiun jadi setan teh ieu teh mencak tuluy we sakitu can pernah digugu ku nabi ge. Atuh predikat setanna luntur leungit predikat setanna tuh eureun ngagoda mah. Jadi setan itu ya juga setan sebetulnya tidak akan putus asa berusaha untuk mencelakakan. Meskipun tidak diikuti, tidak ditaati ya, oleh manusia, tetap saja selama manusia hidup pasti digoda oleh setan. Nah hanya kan sebetulnya ini kan jadi pelajaran, ini jadi tips gitu ya, bagaimana caranya. Jangan minta tidak digoda setan atau malah ke surga berenang. Jangan minta kepada Allah itu tidak digoda oleh setan. Kalau begitu nggak ingin ke surga. Jadi minta itu Allah sendiri kan yang memerintahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang memerintahkan. Ya mintalah perlindungan kepada Allah. Bukan minta kepada Allah, ya Allah jangan ada setan yang menggoda saya. Mau dikabulkan, berdoa demikian itu gak akan dikabulkan. Jadi jangan minta tidak digoda oleh setan, itu sesuatu yang mustahil. Itu hil yang mustahil atau gitu mah. Mintalah perlindungan, mintalah kekuatan kepada Allah untuk disebutnya bisa mengalahkan setan. Nah kalau itu malah diperintah oleh Allah. Nah diantaranya Rasulullah itu itunya seringan angin begitu mudah kalau untuk beramal soleh. Apa tidak dihalangi oleh setan? Dihalangi sama. Tapi kalau yang tadi kalau biasakan, nah pasti awalnya memaksakan dulu lah biar bagaimanapun. Paksakan. Dan sebetulnya munculkan kesungguhan untuk beramal soleh, paksakan mimiti mah pasti hese berat, paksakan mah. Tapi kalau sudah terus dibiasakan, jadi seperti ini untuk urusan amal soleh itu mudah, gampang beramal soleh teh karena sudah menjadi biasa. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan, wah mendadak rame, mualila kikituan teh nu teu biasa mah berat. Buktinya kan benar kenyataan demikian. Nah padahal Rasulullah juga sama aja, jangan dikira Rasulullah tadi tidak digoda oleh setan, sama. Untuk khusus, tapi itu kan khusus untuk Rasulullah. Jangan-jangan kita berdoa minta dimaksum lagi oleh Allah kepada Allah. Ya Allah meniripuh ya kelawan setan lah abdi teh dimaksum atulah. Cek Nabi teh jatah tangan hiji wayahna itu khusus Rasulullah. Kalau kita minta kepada Allah juga, ya Allah jagalah aku dari setan. Tapi kalau berdoanya minta perlindungan, ya itu kan malah Allah perintahkan. Allah yang memerintahkan minta perlindungan kepada Allah ini supaya menjadi seperti ini nih, supaya menjadi ringan, supaya menjadi mudah kalau urusan beramal soleh. Di antaranya kan yang menghalangi itu kan yang menghalangi menghalangi lah seseorang untuk ke arah amal soleh kan setan. Mintalah perlindungan kepada Allah. Tapi jangan minta tidak digoda setan, itu nggak akan dikabulkan pasti. Minta perlindungan, minta kekuatan kepada Allah sehingga bisa berarti tak mengalahkan ini rintangan halangannya untuk seperti ini. Tapi awalnya pasti berat. Kalau ada kemauan itu punnya, kalau ada kemauan nih untuk ke arah ketaatan gitu, ada kemauan untuk ini banyak beramal soleh, berat, jangan dikira mudah. Tapi kalau sudah dibiasakan, nah namanya kan kalau sesuatu yang sudah menjadi biasa itu kan pasti mudah kan. Sampai ada peribahasa bisa karena biasa. Ya bisa itu karena biasa, eta membiasa karena eta perlu perjuangan dan doa, perlu perjuangan dan doa, perlu kemauan, perlu kesungguhan.
Nah bahkan ini nih kalau dalam kajian Tahdzibul Akhlaknya, kalau ini nih juga ada analogi di sini nih. Kalau jasad yang sakit lalu diberi obat oleh dokter lah gitunya. Ini jasad nih untuk penyakit jasad. Jasad yang sakit pergi ke dokter lalu diberi obat. Ternyata itu rasa obatnya itu pahit. Nu amis mah obat keur orok sih. Nu amis mah obat keur orok, keur batita alah bawah 3 tahun dan balita manis rasa obatnya, bentuknya sirup sehingga anak-anak itu tidak merasa sedang makan obat. Ari aki-aki mah atuh ini kudu nu kitu keneh wae obat teh ieu teh kudu nu amis. Begitu ada jasad gitunya sakit bagian jasad atau sakit bagian jasad lah jasadnya, pergi ke dokter lalu diberi obat, ternyata rasa obatnya itu pahit, mau dimakan nggak? Ini obatnya ini mau dimakan nggak? Nah, anggaplah ini obat itu harus dimakan meskipun rasanya pahit, karena kan ingin sembuh. Inilah obat nih untuk menyembuhkannya, tapi rasanya pahit, mau dimakan nggak? Kalau orang yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin sembuh, jangankan pahit, peuheur, rek kumaha we rasana ge, sok lah pokoknya masalah cager, bahkan dioperasi juga mau. Karena ingin sembuhnya, bahkan harus dioperasi pun ya mau karena ingin sembuh. Nah kalau ingin sembuh dari itu tadi tanya tentang khuluk, kalau ingin sembuh dari penyakit hati supaya bersih gitu hati itu dari segala penyakitnya, yang tadi kan kalau penyakit hati itu ada di dalam hati itu akan jadi khuluk yang akan muncul jadi amal. Penyakit hati sebagai khuluknya dosa, nanti di amalnya juga dosa karena khuluknya penyakit hati. Nah supaya bersih segala penyakit hati itu tanamkan Al-Quran, karena Al-Quran itulah syifaun lima fisudur, itu yang menyembuhkan segala penyakit hati. Nah kalau dibandingkan dengan mengobati jasad itu pergi ke dokter diberi obat, ternyata obatnya pahit. Lalu nggak mau obatnya juga pahit, mau sembuh nggak? Karena ini kan untuk menyembuhkannya itu adalah ini nih obatnya. Lalu mengatakan saya nggak mau minum obat itu karena rasanya pahit, nggak akan sembuh berarti penyakitnya. Nah kalau untuk penyakit hati khuluk gitu ya, obat yang rasanya pahitnya kalau dibandingkan ini analoginya, kalau untuk jasad itu obat yang pahit, nah kalau untuk segala penyakit hati, untuk kesembuhan ruh, obat atau pil pahitnya itu adalah kesungguhan dan sabar, tanpa itu nggak akan bisa. Kata obat nantinya obat untuk ruh ini kan harus sehat, itu kan ruh ini harus sehat, harus nyaman. Baik jasad atau ruh kan dua-duanya nyaman itu kalau segala keperluannya terpenuhi dan sehat, tidak ada penyakit apapun. Jasad kan kalau tidak ada penyakit apa-apa kan baru kan sehat itu jasad itu terasa nyaman, nikmat. Coba kalau ada yang sakit, hileuden lah tang. Hileuden, jangan seluruh badan di dieu, pirage tadi tungtung curug. Saya sebetulnya kan hileuden teh infeksi bernanah, tapi kan ripuh kok sagede kitu ge, padahal ngan hiji dan kecilnya badan itu tidak nyaman kalau ada penyakit. Ruh juga sama sebetulnya, ruh itu akan nyaman kalau bebas dari segala penyakit. Dan untuk membuat ruh sehat, nyaman, segala keperluannya terpenuhi, ini Allah menurunkan agama Islam. Jadikan santapan, jadikan obat dan segalanya untuk ruh. Tapi obat
rasa pahitnya gitunya kalau dibandingkan dengan obat jasad itu, pil pahit yang harus ditelan kalau ingin sembuh yaitu kesungguhan dan sabar. Tanpa itu ruh nggak akan pernah sembuh. Kalau ada penyakit, ruh itu tidak akan pernah terpenuhi kalau lapar. Nah, ini yang diperlukan adalah kesungguhan dan sabar. Terserahnya tadinya mau sedikit sih, ternyata kebablasan. Tadinya mau sedikit sih tambahan untuk karena ini mana hadis yang pertama kan, diantaranya mungkinnya inilah ternyata hadis itu kan benar Jawami'ul Kalim, redaksinya pendek, maknanya apa sih maknanya? Redaksi seperti ini, Rasulullah itu orang yang paling ringan untuk urusan beramal soleh, dan Rasulullah meningkatkannya begitu masuk bulan Ramadan, luas ternyata kan maknanya. Terselah tuh udah 21 dia. Berarti belumnya tadinya sih mau ke hadis yang kedua, tapi ada yang kurang gitu tadi tanya tentang makna khuluknya tadi, ada yang perlu saya tambahkan, yaitu yang tadi kalau tentang khuluk, kalau bukan Al-Quran, kalau bukan ajaran Islam itu yang dijadikan khuluk itu artinya yang ditanamkan dan tumbuh di dalam hati, maka pasti yang apa namanya yang jadi dan tumbuh itu penyakit hati pasti. Dan sumber penyakit hati itu adalah odob. Itu raja namanya.